Laporan kegiatan Proyek 4 Biologi disusun oleh kelompok 3. Anggota 1. Igna Maulina Azkadina, 2. Muhammad Ridwan, 3. Nurahilunisa, 4. Rehan Agisna Saiful Bahar, 5. Salma Anissa Dwi Feblina, 6. Silvi Aulia, 7. Sumiati. Fotosintesis adalah proses penting yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, serta menghasilkan oksigen sebagai produk sampingannya. Dalam penelitian ini, tanaman air Hydrilla verticillata dipilih karena memiliki proses fotosintesis yang mudah diamati, terutama melalui pelepasan gelembung oksigen di sekitar daunnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperlihatkan bukti langsung proses fotosintesis pada tumbuhan air. Judul praktikum: Proyek pengamatan fotosintesis menghasilkan oksigen menggunakan tanaman air Hydrilla verticillata. Tujuan: 1. Mengamati dan mencatat produksi oksigen oleh Hydrilla verticillata sebagai hasil dari proses fotosintesis. 2. Menentukan pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis pada Hydrilla verticillata. Manfaat 1. Memahami proses fotosintesis dan peran tumbuhan dalam menghasilkan oksigen. 2. Meningkatkan kesadaran lingkungan, khususnya pentingnya tumbuhan dalam ekosistem. 3. Melatih keterampilan ilmiah seperti observasi, pencatatan, dan analisis data. 4. Pembelajaran interaktif dan praktis yang membuat konsep sains lebih mudah dipahami. 5. Menambah wawasan tentang ekosistem air, terutama peran tumbuhan akuatik. 6. Dukungan pendidikan lingkungan yang mendorong kepedulian terhadap ekosistem perairan. Hipotesis: proses fotosintesis pada tanaman Hydrilla akan menghasilkan oksigen yang terlihat sebagai gelembung di permukaan air. Dan jumlah gelembung tersebut akan meningkat dengan peningkatan intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin banyak oksigen yang dihasilkan, karena lebih banyak energi tersedia untuk reaksi fotosintesis. Penelitian ini berfokus pada pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis diukur melalui jumlah gelembung oksigen yang terbentuk dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, diharapkan tanaman yang dapat cahaya lebih kuat akan menghasilkan lebih banyak gelembung dibandingkan tanaman yang mendapat cahaya lebih rendah. Waktu dan tempat. Waktu dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Tempat, rumah dari salah satu anggota kelompok. Alat dan bahan: 1. Baskom 2 sendok, 3 botol, 4 stopwatch, 5 tanaman Hydrilla, 6 baking soda, 7 air. Langkah-langkah percobaan. 1. Persiapan alat dan bahan terdiri dari tanaman Hydrilla, air bersih, soda kue, sumber cahaya, stopwatch, alat tulis dan pencatatan. 2. Peraturan tempat. Pilih lokasi yang cukup terang, memiliki akses ke sinar matahari langsung, atau siapkan lampu yang dapat digunakan sebagai sumber cahaya. Pastikan area tersebut aman dan nyaman untuk melakukan pengamatan. 3. Persiapan tanaman. Masukkan beberapa batang tanaman Hydrilla ke dalam gelas atau tabung reaksi yang berisi air bersih. Pastikan tanaman terendam penuh dan tidak ada udara terperangkap di dalamnya. 4. Menambahkan soda kue. Tambahkan sekitar 1 atau 2 sendok teh soda kue ke dalam gelas yang berisi air soda. Kue akan menyediakan sumber karbon dioksida tambahan untuk proses fotosintesis. 5. Pengaturan intensitas cahaya. Tempatkan gelas yang berisi tanaman di bawah sumber cahaya. Siapkan beberapa tingkat intensitas cahaya, misalnya cahaya penuh, setengah, dan cahaya redup, dengan mengatur jarak antara sumber cahaya dari tanaman. 6. Pengamatan awal. Catat suhu air sebelum mulai pengamatan untuk memastikan kondisi yang konsisten. Setelah pengaturan, mulai pengamatan dengan stopwatch. 7. Pengamatan proses fotosintesis. Amati dan catat jumlah gelembung oksigen yang muncul di sekitar daun tanaman Hydrilla dalam interval waktu tertentu, misalnya setiap 5 menit selama 30 menit. Ulangi percobaan untuk masing-masing tingkat intensitas cahaya. 8. Pencatatan data. Buat tabel untuk mencatat
jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan pada setiap interval waktu dan untuk masing-masing tingkat intensitas cahaya. Catat juga faktor lingkungan seperti suhu air. 9. Analisis hasil. Setelah pengamatan selesai, analisis data yang telah dicatat, bandingkan jumlah gelembung oksigen pada setiap intensitas cahaya dan identifikasi pola yang terlihat. 10. Kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh, buat kesimpulan tentang hubungan antara intensitas cahaya dan laju fotosintesis pada hidrilia. Dengan cahaya adanya tambahan soda kue, diskusi juga faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Hipotesis kami terbukti benar. Tanaman hidrilla yang terkena sinar matahari menghasilkan jauh lebih banyak gelembung oksigen dibandingkan tanaman hidrilla yang tidak terkena sinar matahari. Hasil ini menunjukkan bahwa sinar matahari merupakan faktor penting dalam proses fotosintesis dan produksi oksigen pada tumbuhan. Di sini kami melakukan pengamatan selama 30 menit. Berikut adalah hasil pengamatannya. 1. Tanaman hidrilla yang terkena sinar matahari menghasilkan gelembung oksigen di menit ke-25. 2. Tanaman hidrilla yang disimpan di dalam ruangan dan tidak terkena sinar matahari tidak menghasilkan gelembung sama sekali setelah 30 menit. Jadi kesimpulannya yaitu melalui percobaan fotosintesis dengan menggunakan tanaman Hydrilla verticillata diperoleh hasil bahwa tanaman air ini mampu menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diberikan, maka semakin banyak gelembung oksigen yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merupakan faktor penting dalam proses fotosintesis. Selain itu, suhu juga berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat proses fotosintesis. Terima kasih.